Halo, jumpa lagi kita dengan Podcast 9. Sebuah podcast yang mengangkat dan memperbincangkan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara dan mendiskusikannya secara terbuka dan objektif. Podcast 9 didirikan oleh 9 anggota lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Seperti biasa, sebelum mulai, saya ingin menegaskan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Editorial Podcast 9 kali ini akan mengangkat tema "Ada apa dengan manajemen Pertamina?". Kita tahu Direktur Utama Pertamina sudah berbicara kepada publik dan mohon maaf apa yang terjadi dalam kasus Pertamina belakangan ini. Memang sejarah telah membuktikan bahwa Pertamina sejak awal sudah menjadi bancakan atau rebutan korupsi dari banyak pihak. Kita tahu juga dulu Pertamina pernah membiayai APBN sampai 80%. Ini menunjukkan Pertamina adalah perusahaan nasional yang sangat kaya raya. Tapi masalahnya, ternyata Pertamina dari tahun ke tahun selalu dicekik kerugian. Dan kita juga mengetahui bahwa Pertamina sejak awal memang banyak dikepung oleh faktor-faktor politis. Kita ingat ketika Pertamina masih jaya, Ibnu Sutowo, Direktur Pertama Pertamina, jika datang ke luar negeri, disambut karpet merah karena pihak luar sangat tergantung kepada Pertamina. Namun, tentu saja perlakuan luar negeri kepada Sang Direktur Utama Ibnu Sutowo menimbulkan banyak perbincangan politik. Seorang jenderal melaporkan sekaligus memanas-manasi Pak Harto. Pak, Bapak saja ke luar negeri selalu tidak disambut dengan karpet merah. Tetapi Pak Ibnu, kenapa dia selalu disambut? Jangan-jangan dia mau jadi presiden Indonesia. Demikian konon seorang jenderal melaporkan ke Pak Harto, dan mengenai ini sudah banyak diulas di mana-mana. Walhasil tidak lama kemudian Ibnu pun dicopot dari Direktur Pertamina dan diganti oleh yang lain. Tak hanya itu, Ibnu pun kemudian diperiksa oleh Kejaksaan Agung yang waktu itu Jaksa Agungnya Ali Said. Tetapi tidak berlanjut. Dan kemudian Pertamina tahun ke tahun berlalu, korupsi selalu terjadi. Sampai yang terakhir, kabarnya Pertamina diduga mengalami kerugian 1.000 triliun. Satu angka yang sangat fantastis. Itu baru dalam 5 tahun. Bagaimana kalau kita urut dari pertama, berapa kerugian Pertamina? Karena itulah tidak heran. Pertamina adalah perusahaan yang sangat kaya raya, bergerak di Indonesia, di bumi penghasil minyak dan sumber-sumber alam lainnya, tetapi ternyata mengalami kerugian. Sementara perusahaan-perusahaan lain yang belajar dari Pertamina seperti Petronas bisa berkembang dan bisa menghasilkan banyak untung. Tidak hanya itu pula, karena pengelolaan yang salah di Pertamina, Indonesia yang semula menjadi eksportir minyak dan tergabung dalam OPEC sejak 2004, kedudukannya berubah. Indonesia keluar dari OPEC karena Indonesia adalah anggota atau negara yang harus mengimpor minyak. Istilahnya importer net producer. Dari negara yang melimpah ruah minyak, kemudian mengekspor minyaknya, tetapi kemudian belakangan menjadi eksportir minyak. Dan dari eksportir minyak ini bertambah pula korupsi-korupsinya.
dan kita melihat bahwa Pertamina tidak pernah menjadi perusahaan yang benar-benar jaya sesuai dengan potensinya. Memang Pertamina menurut Forbes masuk 500 perusahaan yang terbaik. Tetapi itu pun dengan catatan karena banyak korupsi. Mungkin kalau tidak ada korupsi bisa masuk 10 besar. Kalau kita perhatikan lagi, konon kabarnya 30 tahun lalu pemerintah pernah menyewa seorang konsultan, sebuah perusahaan konsultan untuk mengaudit Pertamina di semua lininya. Di keuangannya, laporan keuangan, manajemen, dan semuanya. Dan laporan tersebut sudah diberikan kabarnya ke Presiden, waktu itu Presiden Soeharto. Dan sebelum kasus ini meruak, kabarnya, konon kabarnya, juga setahun sebelumnya, konsultan yang dulu melakukan perusahaan konsultan yang sama disuruh mengaudit Pertamina. Dan setelah setahun ada hasilnya. Kabarnya dalam satu konferensi pers, konsultan tersebut ditanya oleh wartawan, "Pak, banyak kekurangan ya Pertamina, manajemennya?" "Oh tidak." "Pak, ini berarti banyak celah di manajemen yang harus diperbaiki." "Oh tidak." "Terus kekurangan apa yang ada di Pertamina?" Kata wartawan. Si konsultan mengatakan, "Ya banyak." "Jadi apa manajemen yang perlu diperbaiki?" Tanya, kejar wartawan lagi. Si konsultan menjawab, "Tidak ada yang perlu diperbaiki di manajemen Pertamina." "Loh, kenapa begitu Pak?" ribut orang. "Bagaimana kita mau memperbaiki manajemen Pertamina? Uang manajemennya aja tidak ada." Ya, itulah yang terakhir lelucon yang walaupun mungkin tidak benar, tetapi substansinya perlu kita renungkan, perlu kita pelajari. Bahwa manajemen Pertamina memang carut-marut. Memang barangkali seperti olok-olok, tidak ada manajemennya. Masing-masing berjalan sendiri. Bahkan dulu pernah ada cucu perusahaan Pertamina dituntut dengan meminta aset Pertamina dibekukan. Sementara Pertamina tidak mengetahui itu adalah cucu perusahaannya sendiri. Sekali lagi, dalam hal ini, tidak mungkin Pertamina beres. Tidak mungkin Pertamina bebas dari korupsi. Kalau tidak presiden langsung yang turun tangan. Harus presiden memerintahkan dan memimpin sendiri pemberantasan korupsi di Pertamina. Kenapa? Karena sudah begitu banyak pemain-pemain korupturnya. Dan itu adalah orang-orang yang mempunyai nama besar. Nama yang sudah lama bercokol. Sudah kait-mengkait. Kalau tidak presiden, siapapun yang ditugaskan akan mental. Dan Pertamina akan kembali lagi seperti sebelumnya. Penuh korupsi, jadi bahan bancakan, rebutan. Oleh karena itu, Podcast 9 meminta untuk Presiden Prabowo turun tangan secara khusus menangani Pertamina. Dan seperti kata janji Presiden, supaya korupsinya tuntas, dihabisin semua. Tanpa keikutsertaan Presiden, tanpa Presiden aktif, kami tidak begitu yakin Pertamina akan selesai. Hanya dengan turun tangan Presiden dan kemauan Presiden, Pertamina dapat diselesaikan. Pertamina dapat ditata kembali dan Pertamina menjadi kebanggaan kita. Pak Prabowo, turunlah langsung menangani Pertamina. Supaya Bapak juga di mata rakyat jelas bertindak, jelas keberpihakannya kepada rakyat, dan mungkin Bapak dengan turun langsung akan memiliki legasi
dalam sejarah Pertamina. Demikian podcast 9, dan seperti biasa, tegakkan hukum, berikan keadilan. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Terima kasih.